Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Teman-teman, Gary mau ajak teman-teman untuk membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat penyertamu Tuhan Yesus, hingga kami bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Dan sekarang kami ingin berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di sekolah minggu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan agar kami bisa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan supaya kiranya kami bisa lebih lagi mengasihi-Mu, supaya kami bisa lebih bertumbuh untuk mengikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, GBI Point Square. Engkau berkatilah agar setiap pekerja-pekerjanya Tuhan Yesus, untuk gembala kami Tuhan, dan juga setiap jemaatnya Tuhan Yesus, bisa lebih dipakai oleh Engkau lagi Tuhan dalam melaksanakan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan Yesus, bangsa Indonesia. Engkau sertailah Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pemulihan pasti ada bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau berkatilah Tuhan untuk pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus, presiden kami dan juga jajarannya Tuhan, dalam memimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Pimpinlah pemimpin kami itu Tuhan, supaya kiranya setiap keputusan yang diambil Tuhan Yesus itu kiranya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Buat yang hari ini ibadah, jangan lupa ya, foto,
ibadah kalian, terus kirim ke nomor kakak-kakak sekolah minggu yang tersimpan di handphone kalian. Tapi buat yang nggak tahu nomor kakak sekolah minggunya, bisa diupload ke Facebook dan jangan lupa tag GBI Point Square. Yuk sekarang mari sama-sama Kavia ajak untuk setiap kita menyiapkan diri kita, hati kita mau fokus sama Tuhan. Kita ingat-ingat kembali kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan buat adik-adik, buat papa mama, buat semua orang yang ada di sekitar kita. Kita diberi kesehatan sama Tuhan. Kita
setiap kami anak-anak yang percaya kepada-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan kami Tuhan boleh menerima anugerah Tuhan yang terbaik yang Kau berikan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di kami anak-anak-Mu ya Bapa, saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami mau memuji Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri, boleh pakai gerakan juga nih waktu kita memuji Tuhan. Yuk kakak. Yesus Kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Yesus Kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Lebih lagi sama-sama kami ajak untuk kita memuji Tuhan. Yesus Kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus disalib karena Dia mau selamatin kakak-kakak sekolah minggu, bahkan adik-adik yang ada di rumah. Nah sekarang siapin yuk dirinya, kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk kembali. Jangan sampai ada yang makan ya, kita minum. Yuk kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Karena pengorbanan-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Kami boleh menerima ya Bapa yang terbaik Tuhan buat setiap kami. Semua karena salib-Mu Tuhan. Kau rela Tuhan mengorbankan diri-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami saat ini mau jadi anak-anak yang turut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau yang berkuasa.
berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Loh, Kids, bukannya kamu lagi sekolah online ya? Ah, Itu guru kamu lagi ngajar loh, Kids. iya kak. Nih aku sambil dengerin kok. Tapi kok sambil main HP sih? Emangnya guru kamu nggak ngomelin ya? Nggak apa-apa kak. Aku udah offin mic sama off kamera kok kak. Jadi bu guru nggak bisa lihat aku deh. Loh, kok gitu, Kids? Itu namanya nggak sopan tahu. Kalau kamu lagi belajar, harus open cam dong. Biar guru kamu juga bisa lihat kamunya. Sikapnya juga yang benar, Kids. Kayak kamu lagi belajar di sekolah aja. Nggak boleh kan sambil tiduran, apalagi main HP. Nggak apa-apa ya kak. Teman-teman aku juga banyak kok yang kayak gitu. Tuh lihat, kakak bisa lihat kan? Teman-teman Iya. aku banyak yang off cam kak. Tapi nggak boleh gitu, Kids. Itu tuh bukan tindakan yang benar loh. Tapi teman-teman aku banyak yang kayak gitu kak. Kidi, dengerin ya. Banyak banget yang melakukan hal yang belum tentu benar, Kids. Jadi, sekalipun teman kamu banyak yang kayak gitu, belum tentu tindakan yang mereka lakukan itu benar. Sama kayak cerita di Alkitab ini nih. Mau dengerin nggak? Shalom adik-adik, selamat Paskah. Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kita ambil dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai 14. Kak Anjar akan bacakan ya. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, firman ini waktu itu Tuhan beritakan kepada murid-muridnya. Tuhan kasih tahu sama murid-muridnya bahwa di dalam dunia ini ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Nah, adik-adik ada lagunya loh. Gini lagunya. Di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Nah, adik-adik, di dalam dunia ini ada dua jalan. Yang lebar, wah enak ya kalau lebar ya, lega, bisa goyang sana sini bebas. Nah, tapi ujungnya kepada kebinasaan. Kalau yang sempit nggak enak, aduh kalau kita pakai baju kesempitan aja nggak enak ya. Ini jalannya sempit, susah lewatnya. Tapi ujungnya menuju kekekalan, masuk surga, hidup yang kekal. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya seperti ini. Kita manusia diperhadapkan di persimpangan. Ada dua jalan, ada yang lebar, ada yang sempit. Yang lebar itu enak, hidupnya boleh nyontek, boleh nggak taat sama mama papa, boleh bohong, boleh semuanya tanpa aturan, bebas. Tapi ujungnya kepada kebinasaan, ujungnya kepada maut, hidup mati yang kekal. Wah, masuk neraka, siapa yang mau? Gak ada yang mau ya. Tapi ada di jalan satunya lagi, di jalan yang sempit, hidupnya susah, gak enak. Mungkin karena kalian taat, kalian dikatain, so suci, pelit gak mau kasih contekan. Atau kalian jadi susah, aduh aku harus belajar karena aku gak bisa nyontek, aku harus sungguh-sungguh karena aku gak boleh nyontek. Atau kalian jadi susah hidupnya, wah harus taat sama Tuhan, gak boleh gak taat, gak boleh gak taat sama mama papa, harus taat. Wah, tapi ujungnya adik-adik,
Waktu kalian dekat sama Tuhan, waktu kalian harus bangun pagi-pagi, baca firman Tuhan, hidupnya harus taat sama Tuhan, banyak aturan. Nah, tapi ujungnya menuju hidup yang kekal. Nah, jalan itu mungkin sedikit yang mendapatinya. Jalan itu mungkin sedikit yang melewatinya, tapi ujungnya hidup yang kekal, masuk surga. Siapa yang mau? Mau ya? Nah, kalian tahu nggak siapa jalan itu? Jalan yang sempit itu. Nah, di firman Tuhan dikatakan, kata Tuhan Yesus bilang gini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus." Jadi jalan yang sempit itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Waktu kita percaya sama Tuhan, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, kemari kita merayakan, Tuhan sudah mati di kayu salib. Kenapa sih Tuhan harus mati? Kalau ada jalan lain di dunia ini, ada jalan menuju surga, Tuhan gak perlu datang ke dunia ini. Tuhan gak perlu mati dengan cara demikian kalau ada jalan lain. Tapi gak ada jalan lain. Cuma Tuhan satu-satunya jalan kita bisa masuk surga. Kata Tuhan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Gak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan. Jadi kamu bisa masuk surga cuma satu jalannya. Gak ada option lain, gak ada pilihan lain. Cuma satu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan tahu dialah jalan. Maka Tuhan datang ke dunia ini. Kita yang harusnya mati, karena upah dosa ialah maut. Kita harusnya mati, tapi Tuhan mati buat kita. Dan Tuhan adalah jalan itu. Waktu kita percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contohnya percaya apa sih? Taat sama Tuhan. Ikuti perintahnya Tuhan. Waktu kita taat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Waktu kamu percaya, kalau kamu gak taat, kamu gak percaya. Kakak ulang sekali lagi ya. Waktu kamu bilang kamu percaya sama Tuhan, tapi kamu masih bohong, kamu gak taat sama Tuhan, namanya kamu gak percaya. Ya, jadi adik-adik, waktu kita percaya, berarti kita taat. Waktu kita percaya sama Tuhan, melalui jalan sempit itu, walaupun sempit, gak enak, gak nyaman, mungkin gak ada temennya, susah, tapi ujungnya menuju kekekalan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah merayakan kematian Tuhan di kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan bilang gini di Alkitab, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita, sehingga Ia merelakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, adik-adik, siapa yang mau percaya sama Tuhan? Tuhan udah mati, dan hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Dia buktikan Dia Allah. Dia buktikan Dia punya kuasa. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan Dia sekarang menyediakan tempat buat kita di surga. Bagi anak-anak yang percaya. Yang lewatin jalan yang sempit itu. Yang tetap taat sama Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Yang mau percaya sama Tuhan, angkat tanganmu. Yang mau lewatin jalan sempit itu, angkat tanganmu. Nah, kakak punya video. Sebelum kita nonton video, siapkan hatimu. Kita mau lihat video berikut ini. Tuhan bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Mari kita saksikan. Demikian video yang kita bisa lihat. Nah, adik-adik, Tuhan adalah jalan. Yang mau sungguh-sungguh ikut sama Tuhan, lewatin jalan yang sempit itu. Mungkin susah, tapi mau taat sampai akhir. Angkat tanganmu, lipat tanganmu. Kita mau terima Tuhan dalam hati kita. Adik-adik, ikutin kakak berdoa yuk. Tuhan, ini aku. Masuklah dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Tuhan sudah mati
dan Tuhan sudah bangkit buat aku. Aku terima Tuhan masuk dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk adik-adik bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk firman yang Tuhan berikan, untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sebagai anak-anaknya Tuhan, kami mau belajar untuk melewati jalan yang sempit itu, untuk tetap setia sama Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama perintahnya Tuhan. Sampai akhirnya, sampai nanti Tuhan datang kedua kali jemput kami semua, kami boleh jadi anak-anak yang taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat Paskah. Oh iya ya Kak, benar. Banyak yang melakukan, belum tentu ujungnya benar. Iya kids, ya udah deh, Kidi mau berubah. Kidi mau nyalain deh on kamera. Nah gitu dong. Oke, Kidi belajar dulu ya Kak. Good Kidi. Makasih Kakak. Iya, kalau gitu kakak tinggal dulu ya. Iya Kak. Selamat belajar Kidi. Makasih Kak. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom adik-adik Kids Army, kalian diberkati sama firman Tuhan? Puji Tuhan, mari kita akan menyelesaikan ibadah ini. Persiapkan hatimu, angkat tanganmu, dan terima berkat dari Bapa di sorga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang percaya di awan-awan permai. Mari yang percaya dan terima berkat Tuhan, katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.